wujud perbuatan tersebut terhadap AKBP DKP, maka pasal yang diterapkan dan tentunya adalah pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar adalah pertama, pada pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri selama berlangsungnya dalam proses pelanjutan dari Propam yang saat ini adalah sidang kode etik. Terus teman-teman memonitor dan juga dipantau, dan kemudian bersama-sama dengan Kompolnas melihat bagaimana proses ini berjalan. Saya juga didampingi oleh Karuat Prof, Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto, dan saat ini teman-teman media, kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan pelaksanaan sidang KKIP atas nama terduga pelanggar AKBP DPK NRP 79031391, jabatan di sini ex Kapolres Bima Kota Polda NTB. Sidang telah dilaksanakan tepatnya pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Tempatnya adalah di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Perlu diketahui oleh rekan-rekan media, untuk sidang komisi ini terdiri dari beberapa personel. Yang pertama adalah selaku ketua komisi adalah Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Merdisyam MSI. Jabatan beliau adalah Wairwasum Polri. Yang kedua, wakil ketua komisi yaitu Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karuat Prof Divpropam Polri. Kemudian untuk susunan keanggotaan komisi yang terdiri dari Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH, Kabak Binetika Rawat Prof Divpropam Polri. Yang berikutnya selaku anggota komisi adalah Komisaris Besar Polisi Agung Adi Kurniawan SH selaku Auditor Itwil 5 Itwasum Polri, dan selaku anggota komisi lainnya adalah Komisaris Besar Polisi Rohmat Haripurnomo SIK MSI Kabak Hirdin Rawat Pers SSDM Polri. Teman-teman, pada sesi proses sidang komisi ini tadi teman-teman banyak menanyakan berapa saksi yang dihadirkan. Perlu kami sampaikan di sini, yang pertama, jumlah saksi ada 18. 18 ini terbagi menjadi yang hadir sebanyak 3 orang, yaitu atas nama AKBP AS, kemudian Aibda DA, dan Saudari MA. Sedangkan ke-15 orang saksi lainnya melalui sistem Zoom meeting, ya, conference, video conference, yaitu terdiri dari yang pertama Kompol H, AKP M, Ibda BFN, Ibda RP, Bribka RN, Brigadir CF, Brigadir AG, Brigadir PR, Bribda TA, Bribda RR, kemudian Saudari DP, kemudian Saudari DS,
saudari NRR, saudari RS, dan terakhir adalah saudara R. Jadi seluruhnya berjumlah 15. Rekan-rekan media yang saya hormati, perlu kami sampaikan pada proses hasil pemeriksaan sidang komisi telah didapat suatu wujud perbuatan di mana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota atas nama AKP M, atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKP ML, ya, yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Saya ulangi, dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan sosial asusila. Teman-teman media, maka dengan wujud perbuatan tersebut terhadap AKBP DKP, maka pasal yang diterapkan dan tentunya adalah pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar adalah pertama, pada pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jonto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Untuk pasal yang dilanggar lainnya oleh terduga pelanggar AKBP DKP, pada pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 10 yang berikutnya, ya, pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Pada pasal 13 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Pada pasal 13 huruf E Perpol nomor 7 tahun 2022, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Dan untuk yang terakhir, pada pasal 13 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan. Dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKIP, yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Yang kedua, pada putusan sidang KKIP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Rekan-rekan, itu sebagai proses dalam persidangan hingga pada putusannya, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman media bahwasannya atas instruksi Kapolri kepada Kadif Propam Polri, kami perlu menyampaikan ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela, dan tentu dalam hal ini kami juga menyampaikan dengan masih maraknya kasus narkoba yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota yang berdampak pada tidak optimalnya penanganan dan pemberantasan narkoba sebagai program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Maka berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak, dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan.